Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan saya Alifina Herawati, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25401212183. Bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 4 Yogyakarta, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silahkan rapikan tempat duduknya. Makan, minum silakan disimpan terlebih dahulu. Meja dalam keadaan bersih sehingga kalian bisa nyaman untuk belajar hari ini. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau cek dulu apakah hari ini masuk semua? Ada yang sakit? Ada. Untuk hari ini kita akan belajar tentang husnudzon, materi yang sebenarnya sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Selanjutnya, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, apakah setuju jika semua anak yang di sini harus bisa berbaik sangka kepada teman dan guru? Setuju? Oke, ini kesepakatan kelas 5 ini apakah disetujui atau ada yang perlu dirubah? Kita ice breaking terlebih dahulu. Ada kata-kata ini. Kuku, kaki, kakak, iparku, kaku, karena, kena, paku. Kuku, kaki, kakak, kuku, 3 kali ya. Teman kalian akan memberitahu satu-satu kata-kata yang tadi saya berikan di depan. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Selanjutnya. Oke, kelompoknya Afan, kita lihat fokus nggak ya tadi? Yuda. Oke, yuk 1, 2, 3. Kuku, kaki, kakak, iparku, kaku, karena, paku. Coba apa sah? Apa yang Apa? artinya habis 2? Karenanya 2 kali. Motivasi hari ini dari ice breaking yang tadi itu, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapapun yang dia konsentrasinya bagus, fokusnya bagus, maka dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan dampak husnudzon dan suudzon. Peserta didik mampu menyajikan solusi berbasis husnudzon. Peserta didik dapat memiliki komitmen untuk menerapkan sikap husnudzon pada kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk metode pembelajaran dan teknik penilaian pembelajaran hari ini kita pakai problem based learning. Problem based learning, kemudian nanti penilaiannya asesmen diagnostik, formatif, sumatif, dan juga kognitif dan skimotik. Pertanyaan pemantik. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang terlintas di pikiranmu atau di pikiran kalian ketika melihat teman kalian gagal dalam perlombaan? Yang terlintas dalam pikiran saya pasti kasihan ya, sedih, pasti dia kecewa banget. Oke, kita masuk ke materi. Tapi siapa yang di kelas ini bisa main piano? Berarti sini 2, sini 4. Kemudian boleh mulai. 2, 4, 2. Iya. Oke. Berhasil. Tepuk tangan. Lanjut ke materi. Oke, perhatikan sudah tepuk 1,
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Oke, Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah dalil nakli tentang berprasangka baik. Saya boleh minta tolong Mas Afan untuk bacakan yang di garis bawah saja. Oke, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Oke. Ayat yang dibaca sama Mas Afan tadi, terima kasih Mas Afan. Ya. Ayat yang dibaca sama Mas Afan tadi, ayat yang mengandung atau mendefinisikan bahwa Allah itu meminta kita untuk berprasangka baik. Oke, kalian sudah duduk berkelompok, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apa sih definisinya? Kemudian menurut kalian apa aja sih macam-macam dari husnudzon itu sendiri? Oke, 5 menit dari sekarang. Silahkan didiskusikan. Nanti akan ada yang saya tunjuk untuk mendeskripsikan hasil diskusi. Nah, ya ini, angus sih baik. Ya ora, soalnya kan Ayo, nah, dari ayat yang kubaca tadi itu di Al-Qur'an tuh artinya tuh orang-orang Arab Badui berkata, Sudah, ayo kami diskusikan. telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, Ayo tapi diskusikan. katakanlah Husnudzon itu apa sih? Oke, Esa boleh, silahkan Mas Esa. Oke. Husnudzon itu apa? Definisinya apa? Tolong yang lain didengarkan. Husnudzon adalah berprasangka baik, selalu berpikir positif yang mengundang segala sesuatu dengan pandangan baik dan indah, baik kepada Allah, diri sendiri maupun orang lain. Husnudzon merupakan perintah dalam ajaran Islam seperti yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, benar sekali. Jadi, sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, khususnya yang Bu Vina garis bawah di depan, artinya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berprasangka baik atau husnudzon. Yang minggu lalu sudah kita bahas kalau husnudzon itu asal katanya dari husnu dan zon. Zon itu artinya prasangka, husnu itu baik, ya. Nah, prasangka baik itu terbagi menjadi berapa macam? Ada yang tahu? Oke, Selin, ada 3 macam. Oke, kira-kira 3 macam itu apa? 3 macam. Yang keras. 3 macam itu ada husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan yang terakhir ada husnudzon kepada orang lain. Oke, husnudzon terbagi menjadi 3 macam. Terima kasih Mbak Selin. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, kemudian yang kedua husnudzon kepada diri sendiri. Sebut. Gitu ya. Yang terakhir, husnudzon kepada orang lain atau sesama. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Studi kasus. Bu Vina punya amplop. Ada 5 amplop. Tapi amplop ini isinya bukan uang. Amplop ini tebal, tapi bukan uang. Isinya di sini ada 5 kasus. Nanti silahkan dari 5 kasus tersebut. Dari 5 kasus tersebut kalian tentukan reaksi kalian. Diskusi dengan teman satu kelompoknya. Dilihat kira-kira prasangka buruknya apa sih? Prasangka baiknya apa sih? Kemudian solusinya bagaimana sih? Begitu ya? Oke. Amplop pertama untuk kelompok 1. Dibuka amplopnya. Boleh
dibuka amplopnya, silahkan diisi, didiskusikan dengan teman. Kemudian nanti kita akan bertukar pendapat setelah waktu diskusi selesai. Dibagi satu-satu, kamu nyelesain yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini gitu. Jadi nanti ganti-gantian. Ayo diskusikan dengan teman. Nah, ayo diskusikan. Ayo ditulis. Sudah? Oke. Yang keras. Kamu sudah belajar skenario kasusnya, kamu sudah belajar sangat keras untuk ulangan PAI, namun nilaimu tidak mencapai KKM. Reaksi seuzon atau prasangka buruknya, mungkin gurunya tidak menyukaiku. Solusi husnuzon atau berbaik sangka yang tepat, mungkin aku kurang teliti dalam mengerjakannya. Oke. Suudonnya paling Bu Vina nggak suka sama aku, jadi nilaiku dikasih jelek. Tapi solusi husnudonnya apa? Belajarnya kurang teliti dalam belajar. Berarti kelompoknya kita dan kelompoknya Finska sudah bisa mengolah prasangka baiknya atau belum? Sudah bisa atau belum? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Finska dan kita. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, coba kelompoknya Farah bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh berdiri, Mas. Teman sebangkumu tiba-tiba tidak mau meminjamkan catatannya, padahal dia punya 2 buku. Dia hanya bilang tidak bisa. Reaksi seuzon atau prasangka buruknya menganggap teman pelit dan tidak mau membantu. Kalau solusi husnuzon atau berbaik sangka yang tepat itu berpikir positif bahwa mungkin bukunya sedang dipahami atau catatannya belum rapi untuk dipinjamkan. Oke, benar ya. Jadi suudonnya dia nggak mau minjemin, pelit dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bisa mengolah prasangka baiknya, dia akan berpikir mungkin bukunya sedang digunakan untuk dipelajari. Oke, sudah bisa mengolah prasangka baiknya ya. Oke, berikan tepuk tangan. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi lagi? Nggak ada? Sudah paham? Ya, jadi sudah bisa mengolah prasangka baik dan prasangka buruk? Sudah? Oke, kalau sudah kita tarik kesimpulan. Hikmah dari berprasangka baik. Ada yang mau menyampaikan hikmah dari prasangka baiknya apa? Oke, boleh Kinan, silahkan. Jadi hikmah berprasangka baik atau husnuzon itu bisa memiliki jiwa yang tenang, mempererat persaudaraan, meningkatkan keimanan kepada Allah, serta jadi tenang ya, hati kita tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena dia selalu berpikir positif. Kemudian dia selalu
memiliki jiwa selalu ingin berbuat lebih baik lagi seperti yang tadi disampaikan Kinan. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke refleksi mandiri, adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak? Oke, saya siapkan kertas. Mulai berpikir satu komitmen pribadi kalian. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk kedepannya kalian bisa menerapkan husnudzon 1 minggu ini. Sambil saya bagikan satu kertas. Kertas ini nanti tidak perlu dikasih nama ya. Kalian tuliskan apa yang akan kalian lakukan 1 minggu ke depan. Satu komitmen aja. Kira-kira gimana kalian mau menerapkan? Thank you. Oke, komitmen kalian akan saya bawa. Komitmen kalian asesmen sumatif. Ini pilihan ganda. Poin 1A yang atas, B, C, D. Coba dibaca. Atau tak bacain? Tak bacain? Boleh. Karim melihat teman sekelasnya Farhan memposting foto ponsel baru yang mahal di media sosial. Sehari setelah sekolah selesai, mengumpulkan dana sumbangan untuk korban bencana alam. Jadi dia mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Tapi sehari setelah itu dia punya HP baru yang harganya sangat mahal. Pikiran pertama yang muncul di benak Karim adalah curiga. Dia curiga sama yang punya HP baru tersebut. Berarti itu perasaan apa? Suudon atau buruk. Kemudian kira-kira apa? C. Oke, C jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang penerapan husnudzon? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba berdiri semua. Pegang pundak temennya. Pegang pundak temennya, harus megang semua. Oke, sudah? Katakan. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kamu sudah menemaniku belajar hari ini. Kamu sudah menemaniku belajar hari ini. Meskipun aku tahu kamu sangat lapar. Meskipun aku tahu kamu sangat lapar. Tapi kamu tetap semangat belajar bersamaku. Tapi kamu tetap semangat belajar bersamaku. Semoga harimu selalu menyenangkan. Semoga harimu selalu menyenangkan. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi Bu Vina tanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk itu saya tanya sekali lagi, sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf banyak salah kata dari saya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan berdoa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kalian semua hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Terima kasih Bu Vina. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.